say for you all is stay on track on your science and doing something best for the future of the low carbon economy. Thank you. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi dengan tingkat pendidikan terendah di Indonesia. Namun, pada kali ini kita patut berbangga karena dari Nusa Tenggara Timur lahir seorang profesor pertama dan termuda di Indonesia. Dalam segmen perdana saya, Miss Diana, dalam channel YouTube Secangkir Teh Miss Diana, saya akan mewawancarai seorang profesor termuda dan pertama di Indonesia yang dilahirkan dari Kota Kupang, dari Politeknik Negeri Kupang. Baik, selamat pagi. Hari ini adalah tayangan pertama saya di Secangkir Teh Miss Diana, dan kali ini tamu spesial saya adalah profesor termuda di Nusa Tenggara Timur, khusus di Politeknik Negeri Kupang. Beliau ini telah menerima jabatannya sebagai profesor. Halo Profesor, selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin bertanya, berapa usia Profesor sekarang? Kalau saya sekarang masih 40 tahun ya. Ya, baik. Demikian perkenalan dari kami. Nanti selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin bertanya terkait dengan Profesor. Kira-kira apa saja sehingga bisa mencapai prestasi sejauh ini? Baik, selamat pagi Prof. Selamat pagi. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk bertemu bersama kami dalam acara Secangkir Teh Miss Diana. Baik Prof, saya langsung saja ke isi pertanyaan. Pada dasarnya, sebagaimana kita lihat berdasarkan data IPM, Indeks Prestasi Manusia, bahwa di Nusa Tenggara Timur ini masih banyak orang dengan latar belakang pendidikan rendah. Tetapi suatu prestasi besar karena Prof bisa meraih gelar profesor ini di usia yang sangat muda. Nah, pertanyaan saya, kenapa dan bagaimana sehingga Prof bisa benar-benar mendapatkan prestasi ini? Jadi gelar profesor itu adalah satu gelar prestisius tertinggi di dunia akademik. Nah, untuk bisa mendapatkan itu pasti ada mekanisme yang begitu panjang, baik dari sisi latar belakang pendidikan, bahkan beberapa persyaratan akademis yang harus dipenuhi. Nah, prinsipnya bahwa mencapai itu secara global, secara umum, kaitan dengan pertanyaan tadi, berarti saya persiapannya pasti bukan semalam atau setahun ya, pasti persiapannya juga cukup lumayan lama sih. Iya, baik Prof. Terima kasih Dok. Pertanyaan berikut dari saya, tadi yang Prof bilang bahwa ini sudah dalam perjalanan yang sangat panjang ya. Saya ingin untuk Prof kira-kira memberikan gambaran di mana awal Prof mengawali pendidikan dari S1, kemudian S2 dan S3-nya di mana dan kapan, sedikit cerita tentang sejarah pendidikannya. Baik, terima kasih. Jadi saya S1-nya saya masuk di Universitas Nusa Tenggara di jurusan Teknik Mesin itu tahun 1998. Setelah tamat SMA, dan saya menempuh kurang lebih hampir 4 tahun lebih ya, dan saya wisudanya selesai tahun 2003 April itu dengan status cum laude. Kebetulan saya sebagai cum laude pertama di teknik mesin di
Undana, ya, pertama kali di Undana. Setelah itu saya lanjutkan S2-nya di Griffith University di Australia untuk ambil master engineering-nya, tapi lebih fokus kepada teknik lingkungan yang kaitannya dengan energi terbarukan. Selepas dari S2, saya kembali ke kampus Politeknik untuk mengabdi berapa tahun ya, kurang lebih 2 tahun itu, karena selesainya 2010 dari Australia. Terus 2012 menuju 2013 itu saya sudah ke Universitas Tsukuba Jepang untuk mengambil doktor saya, tapi untuk programnya lebih ke arah mengintegrasi antara S1 dan S2. Jadi saya ambil untuk program spesialis atau fokusnya adalah sistem energi dan lingkungan. Itulah yang saya dapatkan kepakaran atau expert yang saya ini. Luar biasa Profesor. Saya pikir bicara tentang perjalanan sejarah pendidikan Profesor dari S1 sampai S3 sangat mengagumkan, dan saya pikir belum pernah ada mahasiswa yang seperti ini. Baik, selanjutnya Profesor, dengan prestasi yang segini banyak, apakah yang kemudian menjadi hobi Profesor sih sehingga kemudian memacu Profesor untuk kemudian bisa sampai pada tahap seperti ini? Ya. Jadi memang kalau bicara mengenai hobi, kalau saya agak sedikit kompleksnya itu sebenarnya bukan, kalau orang bilang hobinya apa, saya hobi main bola, saya hobi membaca dan lain sebagainya. Tapi saya lebih hobi semenjak saya habis S2. Setelah saya S2, saya mulai berpikir bahwa ilmu pengetahuan itu atau pendidikan itu adalah hal yang penting untuk memutus mata rantai status sosial ya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Terus saya melihat sekeliling, kebetulan kalau 2010 tahun yang lalu setelah saya pulang S2 dari Australia itu, sepertinya secara kasat mata bahwa daya saing masyarakat atau pemuda NTT itu kecil. Ini awal terjadinya hobi yang lebih eksplisit ya. Kalau hobi ya, tanya hobi, Prof apa? Pasti membaca. Tapi kenapa dasar itu dipertimbangkan? Setelah pulang S3 di 2014, saya kembali aktif di kampus tercinta ini di Politeknik Kupang. Di 2015 itu saya mulai mengerucut bahwa hobi saya itu sebenarnya adalah membangun karakter pemuda. Jadi lebih ke arah apa istilahnya, menyenangkan dengan hobi yang dengan cara adalah melakukan aktivitas atau hal yang membangkitkan semangat daya saing pemuda NTT itu hobi. Tapi kalau hobi itu eksplisit ya, tapi secara hobinya apa? Membaca. Kira-kira seperti itu. Ya baik Prof, saya pikir hal ini memang sangat mendukung sekali profesi yang sedang Profesor jalani, dan memang pantas untuk dinobatkan sebagai profesor termuda dan orang hebat. Kalau saya bilang orang cerdasnya bisa mengerti. Baik, selanjutnya Prof, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan orasi ilmiah yang akan Profesor sampaikan saat pengukuhan sebagai profesor ini. Kira-kira apa tema yang akan Profesor sampaikan? Baik, terima kasih. Tadi saya tidak membawa buku orasi, tapi sudah dicetak ber-200 cetakan yang undangan berada di ruangan. Jadi temanya, kalau dari judulnya secara kasar adalah saya akan menyampaikan kaitannya dengan restrukturisasi kebijakan, transformasi kebijakan energi ya, dengan kebijakan energi berbasis energi bersih atau energi terbarukan. Tetapi saya melakukan pendekatan dual input output, jadi input output ganda. Nah, untuk orasi itu kaitannya dengan ilmu tersebut, itu adalah expertise saya waktu saya mengambil S3. Jadi bagaimana saya mengintegrasikan antara aktivitas proses produksi pembangunan NTT ya, tapi saya ambil contoh kasus yang lebih eksplisit adalah di Kota Kupang dalam rangka menuju pembangunan rendah karbon. Pembangunan karbon berarti pembangunan berkelanjutan, berarti kerennya adalah SDGs, berarti apapun yang kita lakukan harus mendukung terciptanya kontrol daripada peningkatan emisi gas rumah kaca yang akan berakibat terhadap climate perubahan iklim yang begitu luas dan akan mencapai hal-hal yang tidak kita inginkan bersama berdampak negatif. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Ya baik, saya pikir
penelitian yang sangat bermanfaat. Tetapi kalau kita bicara ini secara umum, artinya bahwa di kalangan akademisi ke atas dengan gampang dipahami atau dimengerti. Tetapi kalau untuk masyarakat dari kelas menengah ke bawah, apa kira-kira manfaat yang bisa mereka rasakan secara langsung dari apa yang hasil penelitian Prof yang mengajarkan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat mendasar bahwa bagi saya, tapi terima kasih pertanyaan ini tidak semua menanyakan ya. Biasanya kalau orang udah jadi profesor gitu ya, apalagi bukan ilmu-ilmu yang kaitannya dengan sosial ya katakanlah mungkin profesor bidang matematik gitu ya, atau mungkin bidang ilmu murni ya, kimia gitu ya. Pertanyaan kalau profesor kimia juga dia harus menjawab dengan baik hati-hati. Nah, pertanyaan yang bagus. Memang apapun bidang ilmu yang serumit, sekompleks apapun, pasti dia harus bersentuhan langsung, baik tidak langsung tapi bisa lebih langsung terhadap masyarakat. Nah, pertanyaannya tadi adalah jelas. Jadi kalau riset yang saya lakukan atau nanti bisa tercover dalam orasi ilmu itu adalah kalau pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau mungkin Kota Kupang atau pembangunan Indonesia atau bahkan regional seperti ASEAN atau Asia Timur, Asia Tenggara yang tadi saya bilang, atau mungkin Eropa Timur dan sebagainya, itu punya satu, kita ngambilnya di Provinsi NTT ya. Jadi angka kemiskinan masih tinggi. Kalau pertanyaan yang tadi paling tepatnya saya bisa katakan bahwa apa sih riset Anda kaitannya dengan versus dalam rangka untuk mengontrol atau menurunkan angka kemiskinan, termasuk juga dengan indeks prestasi tadi, indeks manusia ya, IPM ya, indeks prestasi manusia ya, IPM, kurang lebih seperti itu, pembangunan manusia IPM. Nah, jadi riset saya ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa melakukan efektivitas, efisiensi dalam hal proses produksi sehingga menghasilkan output dari produk-produk yang bisa dikatakan efektif, efisien dalam hal penggunaan energi. Nah, kaitannya dengan masyarakat secara langsung, jika kita bisa menekan proses input sampai dengan output dalam hal menekan dari sisi penggunaan energi non energi terbarukan, pasti itu kalau seandainya kita menggunakan proses produksi dengan menggunakan satu sistem, mulai dari sistem input sampai output menggunakan energi yang fosil gitu ya, tapi akibatnya adalah kontribusi terhadap lingkungan, degradasi terhadap lingkungan itu kan tinggi, emisi rumah kaca, global dan sebagainya. Toh pada prinsipnya jika itu terjadi pasti akan mengganggu semua lapisan masyarakat yang menggunakan bumi, ya, lingkungan. Begitu kita coba mengintervensi mengenai energi terbarukan, namun konsekuensinya juga pasti tadi saya bilang bahwa pasti konsekuensinya yang pertama adalah pengontrolan terhadap kualitas lingkungan terjaga dengan baik. Toh lingkungan itu juga kan digunakan oleh masyarakat. Tapi pertanyaan yang paling drastis, kalau hubungan kembali dengan tingkat kemiskinan, berarti kita bisa mengontrol tingkat PDB ya. PDB itu atau produk domestik bruto atau bahasa Inggrisnya GDP. Nah, kalau PDB kita bisa kontrol untuk mencapai titik yang optimal dengan menggunakan satu item variabel energi yang cukup bisa dikontrol. Energi tersebut bisa mengontrol kaitannya dengan emisi gas rumah kaca. Itu akan menunjukkan bahwa ekonomi kita akan menuju green economy. Green economy arti menuju kepada satu tataran yang namanya green prosperity atau kemakmuran hijau. Kalau kemakmuran hijau itu akan versus dengan yang namanya dengan IPM. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, Baik, Profesor, yang saya tangkap adalah bagaimana kemudian dari hasil risetnya Prof ini mampu mengontrol kehidupan masyarakat secara umum dan yang utamanya adalah bisa menekan kemiskinan. Saya pikir ini sangat bermanfaat dan masyarakat pun sangat menerima hasil penelitian Prof ini. Ya, kalau kita bicara bagaimana kemudian ini juga harus diangkat. Baik, selanjutnya Prof, ini kita hampir di ujung akhir wawancara kita. Saya ingin bertanya, kira-kira
sampai pada pencapaian prestasi yang sangat luar biasa ini, faktor yang mendorong Profesor Agung juga ada orang-orang yang memang selama ini selalu bersama Prof untuk kemudian mencapai pada titik kesuksesan ini? Itu pertanyaan yang sangat prinsip ya. Jadi kalau ya orang yang sangat memotivasi sudah pasti yang pertama adalah istri ya, keluarga dalam hal ini istri dan keluarga besar. Namun saya pikir itu pertama. Namun yang jauh lebih penting adalah faktor eksternal, yakni lingkungan. Ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang pesan atau pengalaman pribadi ya, di dalam lingkungan kalau kita berkecimpung atau kita terus berinteraksi dalam suatu lingkungan yang baik, lingkungan itu pasti di luar daripada kebiasaan kita di rumah ya, kita keluar dari rumah, aktivitas kita sehari-hari, terus bagaimana juga kita bisa menempatkan diri dalam suatu lingkungan yang memang itu membuat kita lebih produktif dalam aktivitas kita atau mencapai target dari kehidupan kita, itu juga penentu. Sehingga faktor penentu dari keberhasilan saya yang bukan kaitannya dengan tingkat pendidikan itu keluarga, dan yang kedua adalah lingkungan di mana saya setiap harinya berinteraksi dengan atau aktivitas saya di lingkungan tersebut. Ya, baik, terima kasih Prof. Saya sependapat dengan Prof, ya, keluarga adalah faktor utama yang menunjang kita untuk kemudian berhasil. Baik, pertanyaan terakhir dari saya Prof, saya minta Profesor memberikan tips dan trik bagi anak-anak muda di luar sana, kaum milenial khususnya, yang ingin menjadi sama seperti Profesor ya. Bagaimana Prof ini menjadi salah satu pionirnya orang cerdas Nusa Tenggara Timur dan bahkan Indonesia. Apa saja yang harus mereka persiapkan diri sejak dini untuk mencapai hal seperti Prof? Baik, terima kasih. Kalau saya bisa bilang bahwa tips atau pesan bagi teman-teman milenial gitu ya, bahwa yang pertama bahwa berani ambil risiko dalam hal positif ya, berani ambil risiko dan konsekuensi. Segala macam risiko yang dilakukan pasti ada konsekuensi. Contohnya seperti ini. Sedikit saya bicara, saya juga orang bukan dari keluarga yang mampu. Saya juga toh keluarga yang sangat rendah, artinya dari keluarga yang menengah. Saya juga pernah merasakan yang namanya makan ubi rebus. Saya juga bahkan sampai saat ini yang pernah juga merasakan lain kebetulan di Kupang juga. Saya juga pernah makan namanya daun pepaya selama kuliah. Itu penting ya, selama kuliah dan juga bahkan setelah kuliah. Itu kesusahan-kesusahan yang dialami. Nah, motivasi yang bisa lakukan adalah terus berkarya, terus belajar, berkarya, berbuat baik, dan tidak boleh kehidupan kita atau karya kita itu ditentukan oleh sekitar yang akan menghambat. Itu tidak boleh. Jadi faktor paling penting itu adalah lakukan hal yang baik dalam diri kita, dan kita harus mengambil risiko hal yang baik. Pasti hal yang baik juga tidak bisa kita jalankan dan kita jalankan, tapi pasti ada pengaruh-pengaruh dari luar atau mungkin ada yang bilang wah kamu dan lain sebagainya. Tapi kita harus lakukan bahwa tujuan kita yang paling utama adalah memotong mata rantai. Kalau saya bilang ya, kalau memotong mata rantai keterpurukan masyarakat NTT, bagaimana semangat, bagaimana motivasi, bagaimana hobi yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, dan bagaimana karakter kita itu harus lebih kuat kokoh untuk bisa mencapai memotong mata rantai kemiskinan, kebodohan, memotong mata rantai tingkat kesejahteraan yang kurang dan lain sebagainya. Saya pikir itu motivasi yang paling penting bagi saya. Terus berkarya, terus belajar, hidup dari pribadi kita sendiri dan melakukan hal yang baik. Itu cukup. Baik, terima kasih Prof. Sangat luar biasa ya. Saya pikir para milenial di sana ketika melihat ini mereka pun akan bangga dan mereka mencoba. Karena sekarang saya pikir orang niat untuk mau terus belajar selalu ada. Terima kasih banyak Profesor sudah memberikan motivasi bagi para milenial dan sudah hadir di secangkir teh Indonesia. Sekian, kita bertemu lain waktu lagi. Terima kasih. Halo.